Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar kembali pada bab 11 Aku dan Temanku. Kita mau berdoa lebih dulu. Untuk mengawali doa, kita mau menyanyi Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau belajar, Tuhan, pimpin dan sertai kami, agar kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga pelajaran yang kami pelajarin boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian 1, siapakah sesamaku? Nah, pada waktu itu ahli Taurat mencobai Yesus saat bertanya jawab dengan Yesus dengan satu pertanyaan. Ia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Ya, siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang berjalan turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Nah, lalu diserang oleh orang jahat. Dia dikebukin, dipukulin, sampai terjatuh, kesakitan, berdarah-darah. Lalu lewatlah seorang imam. Dia berjalan, namun dia tidak menolong orang yang kesakitan tadi, yang terjatuh di tengah jalan, tetapi dia menghindar melewati jalan yang lain. Lalu ketika dia sudah berlalu, ada orang Lewi yang lewat. Ketika orang Lewi yang lewat tadi, dia tidak menolong, tetapi dia menghindar juga. Ketika dia menghindar dan tidak menolong juga, kemudian lewatlah seorang Samaria. Di jalan itu, di jalan yang sama yang dilewati oleh imam dan orang Lewi tadi. Lalu tergeraklah hatinya menolong orang yang kesakitan tadi, yang terjatuh karena dipukulin tadi. Lalu dia mengobati, dibawanya ke tempat penginapan dan luka-lukanya dibalut. Ketika dia menaikkan di atas keledainya, keledai yang dia tunggangi, dia membawa ke penginapan. Dan ketika sampai di penginapan, dia berkata kepada petugas penginapan bahwa orang Samaria tadi berpesan, rawatlah, dan jika kamu belanjakan lebih daripada apa yang sudah saya kasihkan, yang sudah dibelanjakan, aku akan menggantinya ketika aku kembali. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat tadi, dari ketiga orang tadi, siapakah sesama manusia? Dari orang yang dirampok oleh orang jahat tadi, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi
mana yang menjadi sesama di antara kita. Baik itu di gereja, di sekolah, maupun di tempat yang lain. Sesama manusia itu adalah orang yang ada di sekeliling kita. Bukan hanya keluarga kita, tetapi baik itu tetangga, teman, ya, atau siapa saja yang berada di sekitar kita. Itu adalah sesama kita. Bagian 2, menghargai teman. Nah, setiap orang dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak semua teman selalu berperilaku baik kepada kita, ya. Namun ada juga anak yang takut akan Tuhan dan tidak akan kecewa, melainkan menghargai sesama semua teman tanpa memandang bulu siapa dia, dari mana dia, bagaimana dia, tidak. Tetapi dia mengasihi, menghargai. Itulah yang dilakukan oleh orang atau teman kita. Nah, kewajiban kita adalah menghargai dan menghormatinya. Siapa yang harus kita hormati dan kita hargai? Sesama kita. Nah, ada contoh tokoh Alkitab. Daud adalah seorang raja, memimpin Israel, tetapi ia juga mengingat janjinya kepada kawannya, sahabatnya yang bernama Yonatan. Lalu Raja Daud menyuruh orang untuk mencari keluarga Yonatan, ya. Lalu ketika ditemukan Mephiboset, seorang keturunan dari Raja Saul atau cucu dari Raja Saul, anak dari Yonatan, yang memiliki tubuh tidak sempurna, kakinya timpang atau pincang, ya. Tetapi ia adalah keturunan raja, ya. Daud membawa ke istana, bahkan menempatkannya makan bersama di meja yang sama, sekalipun Mephiboset ini bukan keluarganya, bukan saudaranya, tetapi anak dari sahabatnya, ya. Inilah kasih yang ditunjukkan oleh Daud kepada keturunan Raja Saul, yaitu Mephiboset, sebagai seorang cucu dari Raja Saul. Nah, menghargai artinya menerima perbedaan dengan diri kita, ya. Mengakui kelebihan dan menerima kelemahannya. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kamu lakukan, akan kamu tunjukkan kepada Tuhan. Sebab setiap orang, ya, di dunia ini diberikan anugerah oleh Tuhan, dan semua ciptaannya adalah milik Tuhan. Karena apa? Kita adalah milik Tuhan, ya. Itulah apa yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana dia menghargai temannya. Dengan cara apa? Mengasihi Mephiboset. Itu yang dilakukan oleh Daud. Bagian 3, kita belajar hidup dengan rukun. Ya. Kamu dan teman-temanmu mempunyai banyak perbedaan, baik perbedaan warna kulit, jenis rambut,
mungkin juga mata, hidung, juga hobi atau kesenangan. Itu yang menjadi masalah bagi kita semua. Tetapi tidak boleh kita membeda-bedakan mereka, sekalipun mereka berkulit hitam, berkulit putih, atau berkulit coklat sawo matang, atau berambut keriting atau lurus. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita semua, dan kita tidak boleh memusuhi karena adanya perbedaan. Karena tidak ada seorang pun yang Tuhan ciptakan itu sama persis, tidak. Sekalipun mereka itu anak kembar, mereka juga ada perbedaan di antara kembarnya itu tadi, ya. Entah itu wajahnya ada tahi lalatnya, atau mungkin juga ada tanda lahirnya di bagian tubuh yang lain, itu tidak sama persis, nah, ya. Jadi sifatnya, kelebihannya, kesukaannya, karakternya mungkin juga berbeda sekalipun dia itu anak kembar, ya. Tetapi bagaimana dengan kita, ya? Mungkin kita juga atau anak-anak memiliki sifat pendiam, ya, suka berbagi, bercerita, atau suka berbicara. Itu adalah perbedaan di antara setiap orang atau manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Mungkin juga ada yang memiliki suara yang keras, ada yang lemah lembut, ya, ada yang tidak suka berbicara. Itulah perbedaan di antara setiap manusia. Nah, di sini dikatakan sekalipun mereka ada perbedaan, ya, di sini antara gembala-gembala Abraham dan Lot. Lot ini siapa? Lot ini adalah saudara dari Bapak Abraham. Mereka memperebutkan sumur untuk kambing dan domba-domba mereka, agar mereka atau domba-dombanya tadi bisa minum di air yang mereka miliki, yaitu sumur. Nah, bukan karena Abraham tidak suka kepada Lot, tetapi agar mereka dapat hidup rukun selamanya. Dengan cara apa? Dengan cara ternak mereka mendapatkan air yang cukup, dan itulah yang dilakukan oleh Abraham kepada Lot. Manusia pun dapat hidup rukun dan damai ketika itu dilakukan dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kisah Paulus dan Petrus? Paulus dan Petrus pun juga memiliki ketidaksependapatan atau berbeda pendapat, atau mereka berselisih. Namun mereka tidak menjadikan itu dendam dalam dirinya, ya. Petrus dan Paulus berpisah dalam pelayanannya karena bukan mereka tidak suka satu sama lain, atau karena mereka berselisih paham atau berbeda pendapat, tetapi karena mereka ingin sama-sama memberitakan Injil di satu tempat yang lain dan di tempat yang lainnya, ya. Bukan di tempat yang sama yang harus mereka beritakan Injil, tapi Paulus pergi ke tempat yang lain, begitu juga Petrus, agar firman Tuhan tetap dapat diberitakan, dapat disampaikan oleh orang-orang yang tidak dikenalnya, dan pelayanan mereka dapat berjalan dengan baik dan benar. Nah, kita jangan pernah memaksakan teman kita untuk mengikuti kehendak kita, ya, atau kemauan kita, memaksa mereka agar ikut semua kemauan kita. Itu tidak benar, ya. Jadi kita harus menghargai mereka,
pendapat mereka, biar mereka melakukan apa yang mereka inginkan, ya, terutama adalah dapat hidup rukun dan damai. Sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kita kedamaian bagi manusia. 4. Kita belajar tentang santun dalam bermain. Nah, di sini ada teman kita bernama Anita dan juga ada teman yang bernama Randy. Ketika itu Anita menangis. Kenapa? Mengapa? Nah, karena Anita menangis, dia merasakan rasa sakit yang dilakukan oleh Randy. Randy tadi menendang Anita sehingga Anita merasa kesal, merasa sedih, merasa sakit. Nah, semua anak yang bermain jadi berhenti. Kenapa? Karena memperhatikan antara Randy dan Anita. Nah, seperti itulah keadaan seseringkali terjadi di antara kita atau di antara anak-anak saat bermain. Ya, mungkin berebut mainan, baik itu dengan adiknya atau kakaknya atau temannya. Nah, tetapi setelah hal itu terjadi, segeralah meminta maaf supaya apa? Terjadi kerukunan, supaya ada kerukunan di antara satu dengan yang lainnya. Bermain adalah kegiatan yang baik, ya, yang sangat menyenangkan ketika permainan itu ada kerukunan. Nah, semua anak suka bermain bersama dengan temannya, termasuk Bu Nami juga suka bermain, ya, ketika Bu Nami masih kecil. Nah, ketika itu kita lakukan, kita akan merasa senang. Karena apa? Kita bisa bermain, kita bisa mengalami hal yang membuat kita senang. Agar dapat bermain dengan menyenangkan, semua harus bersikap santun dan sopan, ya. Bermain dengan cara yang jujur dan baik. Kadang-kadang diperlukan sikap yang mengalah ketika kita bermain. Kita juga tidak boleh semena-mena ketika kita bermain dengan teman. Kita juga harus memberikan kesempatan kepada teman kita untuk menang ketika kita bermain, ya. Mungkin bermain peta umpet, bermain monopoli. Nah, semua itu pasti ada yang menang dan kalah. Nah, di sini Yesus juga mengasihi orang yang memiliki rendah hati, ya. Bagaimana cara bermain dengan sikap yang santun? 1. Cara berbicaranya atau berbicara dengan lembut, sopan. Yang kedua, bersikap jujur, tidak boleh curang, ya. Kalau bermain terkadang anak-anak ada yang curang, ya. Nah, terus yang ketiga adalah rendah hati, tidak boleh sombong, ya. Terus yang keempat, berperilaku adil, ya, berperilaku adil. Yang kelima, tidak boleh memandang bulu ketika kita bermain dengan teman, ya. Terus menghargai teman. Semua itu adalah sikap santun dapat kita miliki, dan apabila kita mempunyai buah roh, ya, dalam diri kita, marilah kita mengenal buah roh melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada diri anak-anak, ya. Buah-buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itu adalah buah roh yang tertulis dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-22. Itulah buah-buah roh atau buah kasih yang disampaikan di dalam kitab
Galatia pasal 5 ayat 22. Nah, akhir dari pelajaran kita hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita memiliki buah roh, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selamat pagi, kita akan berdoa bersama-sama. Kita mengakhiri pelajaran kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu, sehingga kami boleh belajar pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap dosa pelanggaran kami yang kami lakukan, baik perkataan kami, pikiran kami, bahkan kelakuan kami yang sering menyakiti orang lain. Ampuni kami Tuhan, dan Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami memiliki buah kasih, buah roh. Kami menyerahkan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.